Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi raport yang mana hasilnya akan seperti ini. Kita tinggal input nilai siswa, input per mata pelajaran, kemudian nanti akan masuk ke bagian raport secara otomatis. Angka, huruf maupun deskripsinya sudah berjalan secara otomatis. Bagaimana caranya? Mari kita bahas dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Exceler semuanya. Kali ini kita akan membahas yaitu sebuah aplikasi rapor UTS, bagaimana cara membuatnya, kemudian rumus apa saja yang digunakan. Oke, mari kita mulai saja ya. Di sini kita harus menyiapkan sekitar 6 sheet ya. Bagian home ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Kalau kita tidak memerlukan menu home, ini kita tinggal klik aja misalnya input data, ledger, raport, dan sampul. Kita tinggal klik di bawahnya ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan home, di sini kita bisa pilih klik aja di sini ya. Nah, kita tinggal klik aja. Oke. Kita mulai dari menu home. Di sini kita menggunakan hyperlink ya. Nah, cara membuat hyperlink itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan lihat di playlist yaitu channel Excel dan Musik. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sheet input data sini. Nah, di bagian sheet input data ini kita input datanya manual ya. Semuanya kita input manual sesuai dengan jumlah siswa kita. Kecuali kalau kita sudah punya soft filenya, silakan copy paste aja ke dalam tabel ini ya. Oke, sekarang kita buat tabelnya seperti ini. Kemudian setelah selesai, ketiklah nama siswa kita berdasarkan jumlah dari siswa kita. Oke, jika sudah, kita lanjut ke input nilai siswa. Nah, input nilai siswa ini bagian 1, 2, 3, 4 ini sudah otomatis kita ambil dari input data siswa ya, dari sheet input data siswa. Nah, di sini bagian 1 kita menggunakan rumus yaitu sama dengan input data siswa A5. Nah, maksudnya itu adalah 1 ini muncul apabila ada data di input data yang di sini ya, apabila di sini punya data. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul sama dengan, kemudian kita pilih klik sheet input data siswa, kemudian kita klik 1 di sini, kemudian kita enter. Nah, jadi semuanya seperti itu. Kita tinggal tarik aja ya, kita drag sampai ke sini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian untuk yang lainnya sama. Jika nanti sudah di atas ini, kita tinggal drag lagi ke bawah ya. Nah, kemudian di bagian kolom nomor 5 dan seterusnya ini kita input manual ya untuk nilai mata pelajarannya. Oke, jika punya soft file kita juga boleh, silakan copy paste di tabel yang ini. Oke, sekarang kita buat tabelnya seperti ini ya. Nah, semuanya seperti ini. Nah, di atas ini ada nomor. Ini untuk membantu kita dalam menggunakan rumus VLOOKUP nantinya ya. Nah, oke, kita gunakan tabel seperti ini. Ke bawahnya itu mengikuti jumlah dari jumlah siswa kita. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian ledger print. Nah, ini kita untuk print ledger. Oke, yang ini bisa diganti ya. Ini manual, silakan diganti nama kelasnya atau tahun pelajarannya. Nah, yang di sini sudah sama ya dengan yang tadi, sudah otomatis input dari nilai siswa tadi ya. Nah, kemudian yang ini juga sama semuanya dari sini sampai terus ya. Nah, sampai ke kelompok B ini menggunakan rumus sama dengan yang kita praktekkan tadi ya. Nah, nanti tinggal kita drag aja, tarik ke samping, kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk jumlah ini kita menggunakan rumus yaitu sum E5 sampai dengan N5. Ini dia E5 sampai dengan N5. Nah, ini ya,
sama dengan sum, kemudian kita blok, ini semua di blok. Nah kemudian kita enter. Kemudian untuk yang ke bawahnya kita tinggal tarik atau drag aja ke bawah seperti ini ya. Kemudian untuk bagian rata-rata kita menggunakan rumus yaitu average, yaitu untuk rata-rata. Nah di sini average yaitu E5 sampai N5. Nah di sini ya jumlah yang di sini kita menggunakan jumlah yang ini. Oke, kita rata-ratakan dari seluruh mapel ini dirata-ratakan. Kemudian untuk predikat seperti ini kita menggunakan rumus if bertingkat ya. Untuk bagian predikat dari nilai kita menggunakan rumus if bertingkat, yaitu seperti yang seperti ini. Oke, silakan diketik di file kita masing-masing. Kemudian untuk bagian rank kita menggunakan rumus yaitu rank O5, kita mengambil dari rank untuk jumlah ya. Kita ngambil rankingnya dari jumlah yaitu rank O5 ya, O5. Kemudian dolar supaya tidak berubah ya, dolar O5. Oke, dolar O5 kemudian sampai dolar O54. Nah, ini absolut itu supaya tidak berubah ya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah kita tinggal klik atau tekan enter. Nah, kemudian yang ke bawahnya kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah kita lanjut ke bagian raport. Nah, ini dia bagian sheet raport kita. Yang ini untuk copy atas ini bisa kita ganti. Kemudian yang logo juga boleh, silakan diganti. Kemudian bagian yang ini juga bisa diedit, silakan ketik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita lanjut ke nama siswa ya. Nama siswa kita klik di sini. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP N2. Nah, di sini kita menggunakan sel bantunya di N2 ini, N2. Nah, ini untuk memuncul atau mengetik nama nomor urut dari data siswa, misalnya 8 ya. Oke, 8 kita enter. Nah, jadi namanya akan berubah ya dari A8 misalnya kita tes lagi 1. Nah, ini berubah. Kemudian semuanya juga ikut berubah di bawahnya, nilai, kemudian huruf dan deskripsinya. Nah, di sini kita jelaskan dulu rumus VLOOKUP-nya. VLOOKUP N2. Jadi kita melihat N2 di sini. Kalau N2 ini 1, maka data nomor urut, maka nomor urut 1 inilah yang akan muncul. Kemudian jika di sini 2 ya, di sini 2. Nah, maka nama yang muncul adalah yang ada di nomor 2 di sini. Nah, itu untuk VLOOKUP-nya. Oke, di VLOOKUP. Kemudian kita blok ya. A5 sampai R55. Yang di blok itu adalah Lagerfeld di sini. Nah, ini ya dari sini, dari A5 kemudian tarik sampai R, kemudian kita tarik lagi sampai ke bawah sampai habis atau penghujung dari data siswa kita ya. Nah, itu untuk bloknya. Nah, kemudian di sini ada angka 2 ya. Nah, angka 2 ini adalah untuk melihat ya, di sini kita lihat ya. Oke, Lagerfeld kita lihat yaitu ada 2 di sini ya, di sini 1, kita mulai blok tadi di sini 1, kemudian di sini 2. Nah, jadi nama itu ada di kolom nomor 2. Nah, makanya di sini kita buat yaitu 2. Nah, kemudian jika sudah ini sama ya, menggunakan rumus VLOOKUP juga. Nah, untuk rumus VLOOKUP kalau satu sheet kita bisa copy paste aja ya. Copy paste misalnya di sini ya, kita copy. Oke, copy. Kemudian kita pastikan di sini misalnya. Nah, di sini ya muncul 112. Nah, di sini kita tinggal ngerubah, misalnya mau mencari kolom yang mana, kita tinggal ngerubah misalnya tadi di sini ya. Kita mau predikatnya misalnya, kita tinggal hitung 1, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti ada di kolom nomor 17. Nah, di sini kita ganti nomor 17 ya. Kita ingin melihat predikatnya tadi. Oke, ganti dengan 17, kemudian kita enter. Nah, ini muncul predikatnya.
Nah, ini fungsi dari angka 17 ini tadi ya. Nah, berikut rumus kelas. Rumus kelas ini sama dengan input data siswa ya. Jadi sama dengan yang di sini kalau untuk kelas. Oke, berikutnya lagi yaitu tahun pelajaran. Tahun pelajaran ini sama dengan rumus yang di atas. Kemudian untuk nama ini, nama mata pelajaran kita ketik manual aja, KKM-nya juga. Kemudian untuk nilai angka ini VLOOKUP ya, VLOOKUP kita menggunakan rumus VLOOKUP yaitu di layer print yang kelima. Kita lihat ya nilainya. Oke, di sini 1 2 3 4 5. Nah, berarti mulai dari sini ya, nomor 5 untuk PAI. Oke, untuk pendidikan agama kita lihat. Nah, jadi untuk pendidikan agama ini kita mulai dari A5 sampai R54. Kemudian berada di kolom nomor 5. Nah, yang ini kita menggunakan fungsi terbilang ya. Untuk huruf kita menggunakan fungsi terbilang. Nah, jika di komputer atau laptop teman-teman belum ada fungsi terbilangnya, silakan tinggalkan alamat email di kolom komentar, nanti akan saya kirim, atau search aja di Google ya. Kemudian untuk yang ini deskripsi kemajuan kita menggunakan fungsi if bertingkat seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman ingin merubah deskripsinya silakan ya, ganti tulisan ini boleh silakan diganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Nah, kemudian kalau mau mengganti rank nilainya boleh silakan ganti nilainya ini. Oke, di sini saya hanya membuat contoh 65, 75, kemudian 100. Kemudian yang berikutnya ini kita menggunakan rumus VLOOKUP juga ya, VLOOKUP. Oke, silakan dipelajari rumus VLOOKUP-nya di sini ya. Ini sama ya, kalau VLOOKUP kita sama, tinggal mengganti bagian kolomnya ini aja. Kemudian di sini juga VLOOKUP sama ya, VLOOKUP juga. Di sini kita menggunakan if bertingkat sama yang di atas tadi ya, if bertingkat. Ini kalau mau ganti silakan. Kemudian ini VLOOKUP, kemudian ini juga VLOOKUP. Oke, yang ini juga otomatis ya menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini silakan teman-teman ketik nama kepala sekolah dan nama wali kelasnya. Kemudian tanggalnya juga boleh silakan diketik atau diterbitkan di mana. Oke teman-teman, nah itu adalah untuk aplikasinya. Kemudian kita lanjut ke bagian sampul. Nah, sampul ini silakan teman-teman desain sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini kita hanya menggunakan 3 rumus di sini ya, nama, kemudian nomor induk dan kelas. Ini hanya 3 ini menggunakan rumus ya, hanya menggunakan rumus. Kemudian kita ambil dari rapot ya, kita ambil dari sini nama, NIS dan kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kita ketik manual aja ya. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai pembuatan aplikasi. Nah, jika masih kurang mengerti atau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian jika teman-teman membutuhkan file latihan, silakan tinggalkan alamat email di kolom komentar juga, nanti akan saya kirim. Oke teman-teman semuanya, hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.